Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ince Nurma Sahabudin, SPD GR, kelas 11105 CGP Angkatan 11 Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan membawakan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, fasilitator Ibu Dia Kurnia SS MPD. Kemudian pengajar praktik Ibu Setiawati ST MPD. Saya sendiri sebagai CGP Angkatan 11 Ince Nurma Sahabudin SPD GR. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama, siswi terlambat datang ke sekolah. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang silakan kalian kerjakan tugasnya masing-masing ya. Ya, Assalamualaikum. salam siang sekali. Maaf ibu, saya datang terlambat. Oh iya, masuk saja. Gini ya, setelah habis jam ini jam ibu istirahat, ibu hari itu ya di kelas di perpustakaan. Oke, baiklah. Teman kita sudah datang, silahkan lanjutkan pekerjaannya. Ya, kalau masuk nak. Oke, pasti kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini. Karena saya datang terlambat ibu. Oh iya, sebenarnya sih kalau datang terlambat sekali itu enggak masalah. Tapi kalau kamu datang terlambat sering-sering atau berkali-kali itu kan berdampak pada dirimu juga, tidak bagus untuk kamu sendiri. Dan ibu dengar dari ketua kelas dan beberapa guru yang mengajar di jam pertama itu kamu sering terlambat seperti itu. Terus kenapa kamu terlambat? Karena rumah saya jauh bu. Rumah kamu jauh. Rumah kamu kira-kira dari sekolah berapa jauhnya? Maksudnya berapa lama perjalanan? Jauh bu. Oh, jauh sekali ya. Iya. Terus kamu sendiri bangun jam berapa kalau pagi? Jam 5 pagi bu. Terus berangkat ke sekolah sekitar jam 6:40. Kalau seperti itu sih sebenarnya tidak terlambat sih sebenarnya, tidak terlambat. Cukup kok waktunya. Guru, sebenarnya saya membantu orang tua saya untuk membelah ikan sampai larut malam. Karena setiap hari hasil mancing bapak itu selalu banyak, makanya saya selalu telat ke sekolah. Makanya tidurnya sampai larut malam sehingga Iya. telat. Terus kira-kira ada tidak temanmu yang punya kendaraan atau motor yang dekat rumahmu yang bisa bantu kamu atau barengan ke sekolah seperti itu? Ada bu, cuman karena beberapa hari ini saya selalu terlambat, jadi dia meninggalkan saya.
Oh, seperti itu. Jadi mestinya kamu harus bisa mengatur waktumu agar bagaimana kamu tidak terlambat lagi ke sekolah, seperti itu ya. Iya. Nah, sekarang Ibu tanya, di kelas kamu ada kan keyakinan kelas budaya positif? Ada Ibu. Ayo, apa salah satu contohnya yang tertulis? Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu. Sedangkan kamu sudah beberapa kali ini tidak datang tepat waktu. Nah, kalau datang tepat waktu terus apa konsekuensinya dari itu? Kalau terlambat 20 menit disuruh menyalin materi yang dibawakan oleh guru mapel tersebut. Nah, sekarang Ibu tanya, apa kamu sudah melakukan itu? Belum Bu, Kenapa? karena tidak ada yang pantau Bu. Nah, sekarang tugasmu kamu mencatat materi yang terlambat itu, kemudian nantinya Ibu pantau beserta ketua kelasmu ya, Ibu sama-sama pantau, dan setelah kamu menyalin itu, serahkan catatannya ke Ibu. Nanti Ibu bantu untuk memperlihatkan kepada guru yang bersangkutan yang yang materinya yang tadi kamu terlambat juga, nanti Ibu sampaikan ke dia dan Ibu juga akan bantu kamu untuk meminta maaf ya ke Bapak atau Ibu guru yang mengajar di jam pertama yang tadinya kamu telat. Nah, sekarang solusinya yang kamu telat itu mungkin bisa seperti ini. Mungkin di rumah kamu bisa pasang waker atau alarm di HP supaya kamu bisa bangun tidak terlambat lagi, dan ataukah suruh bapak atau ibumu atau adikmu untuk membangunkan kamu. Jadi kamarnya nggak usah dikunci supaya nanti bisa dibangunkan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi itu solusinya ya yang bisa kita lakukan. Oke, mungkin cukup begini. Silahkan kembali ke kelas. Ibu akan bantu kamu dan kamu juga lengkapi catatannya ya. Skenario kasus kedua, siswa tidur di kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sekarang kan sudah jam kedua, jadi sekarang jamnya Ibu. Nah, kita akan belajar bersama, tapi ada yang tidur ya? Ini temannya yang tidur siapa? Andika, Tidur sejak kapan? jam pertama. Jam pelajaran siapa? Bunda Fatima. Oke, temannya yang bisa musik minta tolong dibangunkan. Ya, Andika kenapa tertidur, Nak? Oh, mantap. Oke, gini, Andika sekarang ke toilet, cuci mukanya atau berwudu. Habis itu sebentar jam istirahat, Andika ke ruangan Ibu ya. Kita ada yang Ibu mau sama kita. Oke? Oke, silakan Andika. Jadi yang lain buka bukunya, kita belajar di jam kedua ini ya. Oke. Iya, Salam. Silakan masuk, Nak. Kasih makan saja dengan Oh iya. Oke, Andika sudah jajan? Sudah Bu. Oke, Andika tahu kenapa Andika Ibu panggil ke sini? Ya sudah tahu. Ya, Andika, kenapa Andika tadi tertidur di ruangan kelas pada saat jam kedua Ibu masuk mengajar? Dan tadi teman-temanmu juga sempat bilang kalau Andika waktu jam pertama, jamnya Ibu Fatima, Andika masih tertidur. Dan Ibu Fatima sendiri tidak membangunkan Andika. Nah, kenapa Andika tertidur di kelas di jam pertama, di jamnya Ibu Fatima, dan pada saat Ibu juga masuk mengajar di jam kedua? Karena gurunya terasa Oh, seperti itu. Sebenarnya sih Andika, kita tidak bisa seperti itu. Ibu sih memaklumi kamu tidur di kelas, tapi kalau sering-sering tertidur dan itu akan mengganggu pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi Andika lain kali nantinya jangan tertidur di kelas lagi ya. Jadi Andika, kalau kamu semalam tidur itu jam berapa? jam 12 malam. Jam 12 malam. Kenapa tidur sampai jam larut begitu jam 12 malam? Apa yang Andika bikin? Sebenarnya dari mancing Dari jam mancing 3 sore sampai jam 10 malam. 10 malam. Terus kalau jam 10 malam itu langsung tidur tidak? Tidak. Apa yang Duduk dulu. Duduk sambil apa?
sambil minum teh Dengan sama bicara-bicara sama tetangga sampai jam berapa itu? sampai jam 12. Waduh, sampai jam 12. Jadi itu yang membuat kamu sering ketiduran di kelas. Karena pulang mancing itu tidak langsung tidur, tetapi kamu pergi dulu bincang-bincang dengan tetangga ya sampai larut malam. Iya. Seperti itu. Begini ya Andika, sebenarnya itu bagus sih kamu membantu orang tua. Kamu membantu orang tuamu pergi mancing itu salah satu kegiatan yang positif untuk kamu, dan di samping itu kamu juga membantu meringankan beban orang tuamu. Iya. Tapi di sini sebaiknya kalau pulang mancing itu bagusnya ya jangan tidur sampai itu ya, sampai larut malam begitu. Iya. Ya. Nah, sekarang Andika, Ibu mau tanya, di kelasmu itu ada keyakinan kelas budaya positif yang Ada. terpampang? Ada. Ada. Nah, kalau ada, apa salah satunya bisa Ibu dengar? Tidak boleh tidur di kelas. Nah, sekarang tidak boleh tidur di kelas, tapi Andika tadi tidur di kelas. Nah, konsekuensinya dari itu apa? Apa konsekuensinya? Mencatat. Mencatat. Nah, sekarang Ibu tanya, Andika sudah mencatat belum? Yang tadi itu pada saat Ibu Fatima di jam pertama ya Andika tertidur, apa Andika sudah catat materinya? Nah, belum. Oke, nah sekarang Andika sebentar, Andika ke kelas, Andika mencatat materi yang ketinggalan tadi, minta tolong dengan teman di sampingnya untuk bantu mencatat. Nah sebentar, hasil mencatatnya itu catatannya serahkan ke Ibu, nanti Ibu bantu untuk memperlihatkan Ibu Fatima, dan sekaligus Ibu juga bantu sebentar untuk kamu meminta maaf ke Ibu Fatima ya, untuk tidak mengulang lagi tertidur di kelas yang tadi kamu lakukan. Nah seperti itu. Jadi Ibu akan bantu, dan sekaligus juga nanti Ibu akan minta bantuan untuk dipantau sama ketua kelasmu di kelas, karena saya juga sebagai wali kelasmu akan memantau kamu lagi lebih dekat ya. Jadi minta tolong ketidur itu di kelas usahakan lagi untuk tidak diulangi ya. Jadi tapi kalau kamu tertidur, bisa saja minta izin dulu di guru yang bersangkutan yang mengajar untuk ke toilet untuk berwudu, supaya mukamu lebih presta kalau kamu mengantuk. Seperti itu ya Andika. Oke, terima kasih Andika ya Naya. Ya, sekarang boleh ke kelas deh. Tanggapan dari siswa dan siswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabil Awalia selaku murid dari Ibu Ince Nurma, yang dimana kasus saya yaitu terlambat datang ke sekolah. Saya mendapatkan bimbingan dari Ibu Ince Nurma, yang dimana dari bimbingan tersebut saya merasa nyaman dan merasa tenang, dan saya juga bisa mendapatkan solusi dari masalah saya. Terima kasih Ibu Ince Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Saputra dari kelas 11. Selaku dari murid Ibu Ince, saya mendapatkan bimbingan karena saya selalu tidur di kelas. Dari bimbingan tadi, saya merasa nyaman, tenang, dan saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Terima kasih Ibu Ince. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak.